Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yuniarsi Harisadi. Kali ini saya akan membawakan topik tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi Muhammad. Selain mukjizat, Al-Quran juga merupakan petunjuk dan juga pedoman hidup bagi manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwasanya di dalam kitab ini, artinya Al-Quran, itu terdapat tidak ada keraguan di dalamnya dan juga merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu pernahkah kita atau sudahkah kita sebagai umat Islam menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup? Karena ternyata di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali petunjuk dan pedoman hidup untuk manusia. Di antaranya, yang pertama adalah aspek akidah. Al-Quran mengajarkan bagaimana cara kita untuk beriman, bagaimana cara kita untuk beribadah. Menyangkut dengan keimanan atau akidah, Allah berfirman bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Esa itu satu. Satu itu tunggal dan berarti tidak memiliki sekutu apapun. Berarti sebagai umat Islam kita hanya boleh untuk beriman kepada Allah. Aspek yang kedua yaitu aspek ibadah. Al-Quran banyak sekali mengajarkan kita tentang tata cara beribadah. Misalnya ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Aqimus shalah wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Kenapa kita diharuskan untuk mendirikan sholat? Sebenarnya apa sih fungsi dari sholat? Sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu merupakan fondasi bagi umat Islam. Dan dengan sholat itu menjadikan kita pribadi yang lebih baik, menghindari kita dari berbuat keji dan juga munkar. Kemudian wa atuz zakah. Allah melalui Al-Quran dalam firman-Nya mengajarkan kita untuk membayar zakat, menuntun kita untuk membayar zakat. Apa sih fungsi zakat? Zakat itu adalah untuk mensucikan harta kita dan juga membersihkan hati kita dari keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan. Dan poin utama dari membayar zakat itu apa? Yaitu kita itu bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, karena zakat dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ada juga aspek sejarah. Nah, Al-Quran menceritakan banyak sekali kisah-kisah umat terdahulu. Untuk apa Allah menceritakan kisah umat terdahulu? Umat terdahulu disebutkan atau diceritakan dalam Al-Quran itu untuk dijadikan pelajaran. Pelajaran untuk siapa? Pelajaran untuk kita yang berada di masa sekarang dan juga orang-orang di masa yang akan datang. Kemudian ada juga aspek muamalah yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan hanya petunjuk untuk kita berhubungan dengan Allah saja, melainkan juga hubungan antara manusia dengan manusia, yaitu muamalah. Dalam muamalah itu diajarkan banyak sekali masalah-masalah hubungan antara manusia dengan manusia, seperti jual beli, pernikahan, warisan, dan lain sebagainya. Aspek selanjutnya yang ditunjukkan oleh Al-Quran yaitu masalah akhlak. Nah, ini yang paling penting. Al-Quran banyak sekali menunjukkan cara-cara kita untuk berakhlak kepada sesama, cara kita bersikap kepada sesama. Misal, dalam Al-Quran banyak sekali ayat Al-Quran yang mengajarkan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap kedua orang tua, seperti dalam surat Luqman ayat 13 atau juga dalam surat Al-Isra ayat 24. Dalam surat tersebut mengatakan bahwasanya sikap kita terhadap orang tua yaitu apa? Harus patuh, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata dan harus selalu berbuat baik kepada mereka. Sudah jelas bukan bahwasanya Al-Quran ini sangat lengkap dan juga sempurna sebagai pedoman hidup untuk kita. Maka yuk mulai dari sekarang kita
belajar Al-Quran sehingga hidup kita menjadi tenang dan nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.